Hubul Khair. Bisa insya Allah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang mindset content creator. Yakni, bagaimana seseorang itu harus memiliki mindset dalam menjadi seorang content creator. Yakni, take your first step. Mulailah atau ambillah langkah pertamamu. Oke, kita mulai. Kita mulai dari pembahasan yang sama seperti sebelumnya, yakni start with why. Kita mulai dari pertanyaan, kenapa? Kenapa kamu ingin menjadi seorang content creator? Apakah karena ingin dikenali seseorang? Apakah karena ingin berbagi ilmu? Atau apakah kamu ingin mandiri secara finansial? Setiap kreator yang bertahan itu selalu memiliki atau selalu punya suatu hal, yakni kenapanya yang lebih dalam dari kreator lain. Jadi dia memiliki alasan kenapa dia membuat konten, kenapa dia melakukan hal itu selama terus-menerus selama bertahun-tahun. Nah, dia memiliki hal itu. Kenapa dia ingin selalu untuk bertahan di dunia konten kreator, yang mana akhirnya dia akan menjadi seorang yang sukses di dunia konten kreator. Oke, kita lanjut next. Nah, rintangan langkah pertama dalam kita terjun di dunia konten kreator. Banyak orang ingin memulai, tapi banyak orang ingin memulai menjadi seorang content creator, akan tapi takut gagal. Nah, ini beberapa problem seseorang ketika ingin memulai menjadi seorang content creator. Ini pertama, takut gagal. Mau nyoba menjadi seorang kreator tapi takut kalau nggak ditonton, takut kalau emang nanti videonya gagal, takut kalau videonya semuanya jelek. Nah, gimana kalau seperti ini? Gimana kalau seperti ini? Gimana kalau begini, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah malu dinilai. Nah, pertama tadi takut gagal ya, ini kayak takut nanti hasilnya jelek dan lain-lain. Kalau takut dinilai, anggap aja kita sudah bisa membuatlah konten bagus dan lain-lain. Nah, kita sudah membuat konten, kita posting di sosial media. Dengan posisi diri kita yang aslinya, kalau di dunia real asli, kita seorang yang mungkin introvert lah, atau mungkin orang yang nggak suka ngobrol di luar. Akan tapi di konten, kita seaktif itu mungkin, akhirnya orang lain melihat, tuh, kamu kok seperti ini, di kontenmu kok aktif banget padahal kamu seperti ini. Dan banyak hal lain yang orang mungkin nilai dari diri kita. Dan mungkin itu membuat kita tidak nyaman, dan mungkin nanti akhir-akhirnya itu membuat diri kita malu, atau mungkin takut dinilai orang lain secara berbeda. Seperti kita memiliki dua kepribadian. Gitu. Nah, pertama tadi takut gagal, kedua takut dinilai. Yang sekarang ini ada problem lagi, yakni merasa alatnya kurang. Mungkin kita sudah nggak takut gagal, mungkin kita sudah nggak malu untuk dinilai, akan tapi kita merasa alatnya itu kurang. Nah, ini contoh gini, maksudnya contoh gini, kita sudah nggak malu untuk dinilai orang lain, kita sudah nggak takut gagal, tapi kita merasa bahwasanya, HP ku masih jelek, atau mungkin tablet, atau mungkin kayak kita nggak punya kameraku juga masih seperti itu gitu loh, mungkin kayak seperti apa ya, kayak kameraku masih jelek, terus habis itu aku juga belum ada alat-alat yang proper seperti lighting dan lain-lain, belum ada. Jadi dia mikir kayak, gimana nanti kalau hasilnya kurang kalau kita pakai kamera ini, kita pakai alat ini, terus kalau alatnya seperti ini nanti hasilnya gimana dan lain-lain. Itu kan juga bahasanya bisa jadi penghalang kita dalam membuat konten. Nah, dan itu sebenarnya bukan menjadi hal yang bisa dipermasalahkan gitu kan. Dan tidak masalah kita mulai dulu dengan alat seadanya, nanti seiring waktu itu bisa berkembang. Nah, selanjutnya adalah kita mungkin sudah nggak takut gagal, terus udah nggak malu dinilai, dan merasa juga alatnya cukup gini aja tidak masalah. Nah, problem keempat ini adalah gini, yakni menunggu momen yang sempurna. Kita sudah siap semua hal yang perlu kita siapkan untuk menjadi seorang content creator. Tapi kita merasa momen ini kurang pas, momen ini masih kurang sempurna untuk kita muncul atau tampil di dunia sosial media. Dan ini itu bisa menjadi sebuah problem untuk kita memulai suatu hal yang ingin kita lakukan, atau mungkin dalam konteks konten kreator seperti itu. Gak usah kita nunggu momen, gak usah kita tunggu suatu hal yang mungkin momentum dan lain-lain. Kita langsung mulai aja, kita langsung coba berjalan dan lain itu kita bisa langsung aja.
Oke, kita lanjut ke next slide berikutnya. Kamu harus sadar. Maksudnya apa? Nah, kamu harus sadar. Awalan itu tidak harus sempurna. Awalan itu mungkin bisa banyak cacatnya. Awalan mungkin juga bisa banyak kurangnya. Dan kita bisa belajar dari hal itu. Tidak semua kreator sukses, ini perlu digarisbawahi ya. Tidak semua konten kreator sukses itu karena alatnya. Tidak semua konten kreator sukses itu cuma karena alatnya. Akan tapi karena mental yang tahan jatuh dan tahan banting. Dan selalu bangkit ketika dia jatuh. Seperti itu. Maksudnya seperti apa? Tidak semua konten kreator sukses karena alatnya. Karena berapa setupnya dia. Tidak semua konten kreator sukses karena hal yang dia miliki. Akan tapi seorang konten kreator itu bisa sukses dengan mentalnya yang kuat. Dia jatuh, dia mungkin namanya drop, tapi dia bisa bangkit dengan dari hal itu. Dia bisa bangkit karena dia punya, wah aku pengen jadi konten kreator karena ini. Gimana pun caranya, gimana pun rintangannya, aku harus terus tabrak itu semuanya. Aku harus terus melakukan ini sampai aku menjadi apa yang aku inginkan. Nah, ini yang perlu kita miliki, yakni mental dalam menjadi seorang konten kreator. Mental pantang menyerah dan banyak hal itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Next. Ada perkataan Cina atau orang Cina mengatakan dari Lao Tzu yang artinya, mungkin aku akan baca langsung artinya saja karena saya tidak bisa membaca yang Cinanya gitu bahasanya. Sebuah perjalanan dengan ribuan langkah itu dimulai dari satu langkah. Ketika kita ingin memulai sesuatu, kita memulai perjalanan yang panjang mungkin kayak konten kreator ini dan lain-lain, banyak karir lain, itu kita pasti memulainya dari satu langkah. Dan langkah pertama ini sangatlah berat. Kenapa? Karena kita memulai untuk melakukan satu hal itu. Kita memulai untuk coba menjadi seorang content creator. Kita memulai untuk mencoba untuk afiliator, yakni jualan barang. Nah, inilah yang sangat berat. Karena kita akan mulai masuk was-was. Kita takut gagal, kita takut dinilai orang, kita takut alatnya kurang, kita takut momentumnya, dan banyak hal lainnya tadi yang telah disebutkan. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Ada perkataan lagi yang bagus, yakni dari Zig Ziglar. Nah, apa perkataannya? Yakni, aku tidak harus hebat untuk memulai, tapi aku harus memulai untuk jadi hebat. Maksudnya apa? Seseorang kadang itu mikir kalau ingin mulai, aku belum hebat, aku belum bisa apa-apa, aku cuman baru bisa dikit. Tapi bahasanya kayak dia mau mulai juga ragu gitu loh, karena dia belum bisa apa-apa. Kalau menurut perkataan ini, kita harus memulai dulu untuk menjadi seorang yang hebat. Kayak kita contohnya, kita ingin jadi seorang afiliator yang sukses, kita menjadi afiliator yang hebat, kita harus mulai dulu menjadi seorang afiliator tersebut. Kita harus mulai membuat konten, kita harus memulai dalam membuat take konten dan lain-lain. Baru kita di situ kita belajar. Kita belajar bagaimana cara menjadi afiliator yang hebat, bagaimana menjadi afiliator yang mungkin sukses dan banyak yang beli dan banyak hal lain-lainnya. Konten kreator juga sama. Bagaimana kita bisa menjadi seorang konten kreator yang sukses dengan cara kita buat konten pertama, terus kita lanjut buat konten kedua, konten ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Bukan kita tunggu hebat dulu baru membuat konten. Nah, itu berapa ada kesalahan ya. Itu. Kesalahan dalam berpikir tentang kita harus hebat dulu dalam mulai dan banyak hal lainnya. Kita mulai dulu ini ya. Kita mulai dulu dalam mencoba. Nah, setelah kalau di tengah-tengah, contoh kayak kita sudah berpikir, wah, kita mulai, wah, ada kesalahan di sini, di sini, di sini. Nah, kalau mau di stop dulu untuk belajar lagi hal yang itu, yang kekurangan kita itu boleh. Kita stop dulu, kita belajar hal dulu yang perlu kita pelajari. Baru kita lanjut, memulai lagi untuk melanjutkan atau membenarkan kesalahan kita yang sebelumnya. Seperti itu. Kita next lanjut ke slide berikutnya. Nah, tidak ada jalan yang mulus. Nah, tidak ada jalan yang mulus. Setiap kontenmu yang tidak ditonton, setiap suaramu yang diremehkan dalam kontenmu mungkin, setiap ide yang ditertawakan adalah tiket untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Maksudnya apa? Keluar dari zona nyaman. Kalau kita mungkin masuk dalam zona nyaman, kita sudah biasa seperti itu, maka kita tidak akan berkembang. Kalau kita mencoba untuk keluar dari zona nyaman dalam buat konten ini ya, konteksnya konten kreator ini ya, kita mulai untuk memperkenalkan diri kita di luar, kita mulai untuk melakukan satu hal yang lain, kita mulai untuk membuat konten dan banyak hal itu, yang mana itu membuat kita merasa tidak nyaman, yang setiap kontennya mungkin tidak ditonton atau view-nya kecil, mungkin suara kita tidak diremehkan dalam konten tersebut, dan mungkin idenya mungkin yang ada orang kayak aneh sekali gitu, ditawakan dan banyak hal lain itu. Nah, itu adalah tiket untuk versi kita yang lebih baik. Kita bisa berkembang dari semua kesalahan itu, yang mana orang lain kemungkinan masih takut untuk mengambilnya. Kita bisa berkembang dari hal itu. Dan pertanyaannya adalah, sudah siapkah kamu menukar kenyamananmu atau zona nyamanmu dengan perkembangan?
Lanjut, next ke slide berikutnya. Tapi bang, aku tanpa skill dan device. Nah, dia masih mulai, kita masih ingin memulai, tapi kita masih ragu dengan skill kita, device kita. Nah, kita mulai lagi, kita mundur lagi dengan pembahasan tadi. Jadi kamera itu bisa dibeli, HP, gadget dan lain itu bisa dibeli. Skill itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Nah, akan tetapi tekad dan niat itu hanya kamu yang bisa tumbuhkan. Kalau orang sudah punya kamera, seorang sudah punya skill, tapi gak ada niat untuk menjadi seorang content creator, ya gak akan jadi content creator. Dengan orang yang mungkin belum punya kamera yang bagus, belum punya skill yang bagus, tapi pengen jadi content creator dan benar-benar pengen, dia akan jadi benar-benar content creator yang sesungguhnya dan bahkan bisa sukses dari content creator tersebut. Next ke slide berikutnya. Jadi content creator itu melatih mental. Menjadi content creator sebenarnya adalah latihan. Latihan apa? Latihan menyampaikan ide kita di dalam sebuah konten. Latihan bertanggung jawab dalam sebuah konten. Latihan dalam belajar dikritik. Mungkin dalam komentar dan lain-lain. Latihan dalam menghadapi rasa takut tadi. Beberapa hal yang kita bahas tadi di awal. Seperti itu. Next ke slide berikutnya. Kamu itu punya cerita. Kita itu juga punya cerita. Kamu mungkin belum ahli atau kita mungkin belum ahli. Tapi kita punya suara. Dan bisa jadi ada seorang di luar sana yang membutuhkan untuk mendengar suara kita. Kontenmu bukan tentang kamu. Akan tapi kontenmu tentang dampakmu. Bagaimana kita memberikan dampak kepada orang lain. Next ke slide berikutnya. Nah, maka di akhir video ini saya ingin cuma menyampaikan beberapa hal saja. Ini satu hal. Take your first step. Ambillah langkah pertamamu. Jika kamu belum mencobanya, jika kamu belum pernah mencobanya sama sekali dan ingin menjadi hal tersebut, maka ambillah langkah pertamamu. Mulailah langkah pertamamu dan coba ceritakan bagaimana hasil dari langkah pertamamu tersebut. Jangan tunggu siap, tapi jadilah berani.